Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Dan seperti biasa di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Tentunya buat Sobat Asa FM yang mau mengikuti acara di sore hari ini bisa melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga bisa melalui frekuensi gelombang radio 107,2. Dan insya Allah sampai dengan jam 4 nanti Ayu akan menemani Sobat Asa bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar di acara Bincang Sehat. Sore hari ini kita kedatangan narasumber ya Sobat ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo. Ada Mbak Rohmatul Rizkiah, sarjana gizi. Nanti kita bisa tanya-tanya ke pakarnya langsung ya Sobat. Dan tentunya jangan lupa acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung-Rejo Kabupaten Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, dan KAI Kota Blitar. Dan juga Ayu selalu ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi, madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dapatkan madu hitam pahit El Habsyi di Radio Asa FM. Tinggal order ke nomor 0857 07941029. Juga bisa pesan di BSMI Mart, tinggal pesan langsung antar. Order ke nomor 0858 06048154. Dan sudah hadir di studio 1, kita sapa dulu ya Sobat ya narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini wajah baru ini ya. Alhamdulillah wajah baru di Radio Asa ini. Dan sore hari ini tema kita tentang protein hewani cegah stunting. Nah, apa ya itu? Nah, sebelum kita bahas, kita kenalan dulu ya Sobat. Pastinya banyak yang belum kenal dengan Mbak cantik sebelah saya ini. Wah, ini kita kenalan dulu. Monggo bisa diperkenalkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Kali ini bersama dengan saya, nama saya Rohmatul Rizkiah. Untuk saat ini saya bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo Kota Blitar. Ini statusnya masih single atau masih ada yang tanya nih pasti. Kalau dilihat kayak masih single ini ya. Ini sudah beranak 2. Oh, beranak 2, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, ini berarti jenengan bagian gizi ya? Betul, bagian ahli gizi. Oke. Dan ini sebelum kita masuk ke tema, kalau di bagian gizi tuh apa saja sih yang diurusi? Apa cuman makanan-makanan, menu, atau mungkin ada yang lain? Jadi untuk tugas ahli gizi di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo itu terutama kita memang ini mempersiapkan makanan yang akan disajikan kepada pasien ya Mbak Ayu. Cuman karena di rumah sakit itu kan pasien penyakitnya sangat beragam, jadi sangat macam-macam ya, macam-macam. Karena itu kebutuhan masing-masing pasien itu juga terkait dengan makanan juga berbeda-beda. Jadi kita memberikan pasien makanan yang sesuai dengan kondisi personal masing-masing pasien. Mungkin ada yang sakit kencing manis, ada yang sakit darah tinggi, itu kan untuk pengaturan makannya juga berbeda-beda. Jadi tugas kita terutama di situ. Selain juga memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan apa-apa saja yang sebaiknya harus dikonsumsi atau apa yang harus dihindari supaya supaya pasien bisa cepat sembuh ya. Intinya seperti itu. Berarti setiap hari berkutat dengan makanan ya? Betul. Ya kalau saya mungkin tambah gemuk ini. Berkutat dengan makanan. Benar-benar pernah memang ketika ada keluarga ya yang
opnam di rumah sakit, ada ahli gizi yang datang itu istilahnya dikasih tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Berarti jenengan juga seperti itu. Ya betul. Jadi pekerjaan kita seperti itu setiap harinya di rumah sakit. Oke, berarti jenengan ini kalau di rumah ini sudah nggak khawatir ya, keluarganya tuh bebas dari kekurangan gizi ya. Amin, mudah-mudahan. Pastinya kan apa namanya teorinya kan Ya, sudah betul. itu. Terlebih biasanya tuh kan apalagi sama anak-anak ya, anak-anak itu kadang kan sulit ya makan Iya. sayur. Nah, kalau biasanya ahli gizi itu kan pasti ada bisa dibikin seperti ini. Iya, betul. Saya harus banyak berguru ini. Ada triknya. Ada triknya ya. Betul. Supaya anak-anak suka sayur. Ya. Oke ya. Dan sore hari ini kenapa sih Mbak Rohma, saya panggil Mbak Rohma, Mbak Boleh. Fitri atau Rohma saja. Mbak Rohma ya. Iya. Ini sore hari ini Mbak Rohma kan ngambil tema tentang protein hewani cegah stunting ya. Ini Betul. kenapa sih kok apa namanya yang diambil temanya tentang ini? Iya, jadi Mbak Ayu ini memang terkait dengan Hari Gizi Nasional yang akan jatuh besok pada tanggal 25 Januari. Oke. Itu jadi untuk tema secara nasional itu memang mencegah stunting dengan protein hewani gitu. Nah, sebetulnya stunting itu apa? Jadi stunting ini sangat perlu sekali untuk kita ini ya, kita sosialisasikan kepada Oke. masyarakat karena memang ini adalah masalah yang masih banyak terjadi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia pada umumnya. Jadi stunting ini adalah kalau dari definisinya itu adalah merupakan perawakan pendek atau sangat pendek pada anak gitu. Jadi kita mengukurnya itu nanti berdasarkan panjang badan untuk bayi dan tinggi badan untuk balita. Lalu kita bandingkan, kita hitung nilainya gitu ya. Jadi pada kurva pertumbuhan WHO itu dia ada di bawah standar seperti Oke. itu. Berarti sebenarnya untuk menghitung ini anak stunting atau enggak ada rumusnya ya? Ya betul. Jadi nanti akan diukur oleh ahli gizinya, lalu akan dihitung seperti itu. Berarti kayak semacam kita ngukur itu ya IMT. Iya, betul. Ini berat badan saya Berat ini gitu ya. badan, tinggi Oh, badan, sama ya. betul, ya. Oke. Nah ini satu. Ketika kondisi stunting ini ya, saya pernah sempat membaca ya. Ini apakah memang benar di Indonesia sekarang itu memang banyak yang stunting ini, Mbak? Iya betul. Jadi memang angkanya itu masih tinggi ya. Di Asia juga masih tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya gitu. Itu untuk stunting sendiri itu karena salah satu faktor penyebabnya itu apa, memang karena benar-benar kekurangan gizi? Karena gini Mbak, dulu waktu saya masih SD itu ketika kekurangan gizi ada penyakit apa itu Mbak namanya, aduh apa ya, pokoknya gizi buruk itulah. Ya. Nah gizi buruk. Nah ini apakah ada kesamaan atau beda antara gizi buruk dengan stunting ini Mbak? Jadi betul. Jadi kalau dulu kita mungkin akrabnya dengan gizi buruk ya Mbak Ayu gitu. Nah gizi buruk dalam jangka waktu yang lama, nah itulah yang nantinya akan menyebabkan stunting. Oh iya ya, berarti Ya, ada apa ada kaitannya. Ada kaitannya. Betul. Oke. Iya ya, dulu kan memang apa ya, gizi buruk, terus apa marasmus, Ya, kuarsiperkor betul. dan teman-temannya Ya, itu ya yang saya betul. tahu. Ya. Oh, berarti memang ada kaitannya. Berarti ya sekarang kalau misalkan ditemukan ada anak perawakannya pendek, padahal orang tuanya itu nggak ada yang istilahnya dari keturunannya tidak ada yang Ya, pendek-pendek. Berarti ya, bisa betul. dicurigai ke sana ya. Bisa. Jadi itu beresiko, ada resiko ya. Artinya harus diselidiki lagi. Tapi memang ada resiko bahwa anak itu adalah anak yang stunting seperti itu. Oke, nah ini langsung masuk ke stunting. Untuk stunting sendiri penyebabnya apa sih? Salah apa ya? Beberapa penyebabnya mungkin ada ya Mbak Ya. Rama. Jadi penyebab utama ya Mbak Ayu di sini yang pertama kekurangan gizi kronik. Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan di awal, Mbak Ayu juga sudah menanyakan tadi. Jadi memang mungkin sebelumnya dia ada kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama Oke. gitu. Akhirnya bisa menyebabkan stunting. Tentunya mungkin karena asupan nutrisinya memang kurang bagus ya sebelum-sebelumnya. Nah, terus mungkin anak ini juga mengalami riwayat sakit yang berulang-ulang. Oh, Ya, karena kondisi sakit pada anak itu kan pasti menurunkan nafsu makannya dia, sehingga kalau Males ya. sakit terus-menerus, Betul. dia akan akhirnya kekurangan zat gizi, akhirnya pada akhirnya bisa menyebabkan stunting, itu juga bisa. Oke. Gitu. Jadi lalu ibu hamil juga mungkin. Jadi stunting ini cikal bakalnya itu harus kita cegah itu sejak masa kehamilan ya Mbak Ayu. Artinya kondisi kesehatan ibu yang buruk di saat hamil itu juga bisa beresiko melahirkan anak yang nantinya Oh, stunting. bisa ya, berarti Bisa. sejak dalam kandungan ya. Betul, iya.
Terus mungkin waktu anak sudah lahir gitu ya tidak diberikan ASI dengan baik. Lalu pas pemberian MPASI-nya itu juga kurang adekuat. Nah, Iya, itu iya. pada akhirnya bisa menyebabkan stunting. Penyebab-penyebab utamanya biasanya seperti Situ itu. ya. Nah, ini kan untuk ibu hamil itu kan kadang memang di trimester awal kan kadang itu ya Mbak, susah makan, Mual, hiperemesis, iya. mual dan lain-lain. Nah, ini berarti untuk istilahnya untuk mendongkrak supaya ibu hamil ini bisa ibu hamil maupun ibu menyusui ya mungkin ini Iya. yang bisa untuk mendongkrak supaya gizinya terpenuhi itu dari apa selain mungkin dari makanan itu. Ya, jadi yang pertama untuk ibu yang sebelum hamil itu harus kita pastikan. Jadi kita punya suatu pengukuran. Pengukuran itu pengukuran lila istilahnya, lingkar lengan atas. Pengukuran lila ini diukur untuk wanita-wanita usia subur ya Mbak Ayu yang sudah siap untuk hamil. Itu kita memastikan bahwa dia itu tidak dalam kondisi kurang gizi dan cadangan di dalam tubuhnya itu mencukupi untuk di trimester pertama, karena memang masalah yang paling sering terjadi di trimester pertama itu adalah mual dan muntah. Seperti itu. Jadi kondisi ibunya harus sebelumnya itu cadangan makanan di dalam tubuhnya itu harus cukup. Terus di samping itu ada beberapa teknik yang akan kita terapkan kepada ibu yang hiperemesis. Itu dengan modifikasi makanannya, tentunya kita berikan makanan dalam jumlah yang kecil-kecil tapi sering. Seperti itu. Iya, Gitu. iya, Kita berikan makanan biasanya makanan yang tidak terlalu banyak mengandung kuah. Nah, teknik-tekniknya seperti itu yang bisa kita terapkan. Justru makanan yang berkuah itu kalau kondisi seperti itu tambah tidak bisa Memicu masuk mual mualnya. biasanya. Berarti yang saya kering-kering aja ya. Ya, yang kering-kering atau kita buatkan biasanya modifikasi seperti puding. Pudingnya kita buat yang padat energi. Jadi dalam jumlah sedikit pun itu energi yang Terpenuhi. masuk bisa memenuhi seperti Ini itu. luar biasa. Ini kalau ketemu Mbak Rohma ini mulai calon pengantin ya, Iya, mulai dia menikah, kemudian Iya. dipersiapkan hamil, terus ketika hamil sampai menyusui ini kalau dekat sama Mbak Rohma ini dijamin. saya sudah lama nggak ketemu Mbak Rohma, jadi kayak wah ini saya terlambat nih, termasuk ketika kondisi badan saya sudah melebar ya. Ini harusnya bisa ditanggulangi. Ya mungkin untuk persiapan nanti hamil Oke, yang kesekian. sepertinya tidak ini. Kalau kesekian itu, ya kita tidak tahu ya Mbak, tapi kayaknya jangan dulu deh. Iya. Oke. Oke, Nah, iya. tadi kan beberapa penyebab ya, penyebabnya stunting. Nah, kalau sudah terjadi stunting ya, apa sih Mbak efek yang muncul? Karena saya ini tadi sempat berpikir ya antara stunting sama ngapunten yang orang yang yang pendek, Kerdil. yang kerdil itu apakah ada kesamaan atau kalau sudah stunting dari awal apakah nanti efeknya jangka panjang akan kerdil seperti itu? Ya, jadi memang untuk masuk ke diagnosa stunting itu memang perlu pengkajian yang cukup dalam ya Mbak Ayu. Jadi nggak serta-merta karena anaknya pendek, oh dia stunting pasti. Nggak seperti itu. Jadi kita memang harus menggali juga riwayatnya gitu. Apakah memang sebelumnya kekurangan nutrisi atau tidak gitu. Terus kita juga lihat kondisi ini ya, karena memang ada kondisi-kondisi penyakit tertentu yang menyebabkan anak itu menjadi pendek ya. Mungkin ada sindrom-sindrom seperti itu. Nah, iya, itu iya, berbeda dengan macam-macam ya. stunting itu memang berbeda. Kalau stunting ini biasanya pada yang di luar itu mungkin Mbak gitu, tapi dia itu kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama gitu. Oke. Terus dilihat seperti Mbak Ayu tadi bilang dari segi keturunan kok kelihatannya Nggak ada. keturunan pendek. Nah, itu yang harus kita selidiki itu seperti itu. Tapi memang untuk menetapkan bahwa anak ini stunting itu memang tidak serta-merta begitu saja, memang harus ada penggalian data yang kita lakukan sebelumnya gitu. Oke, berarti istilahnya salah satu untuk antisipasi mungkin untuk ahli gizi itu bisa istilahnya promosi kesehatan ke posyandu kayak gitu ya. Betul, iya. Oke. Itu salah satu cara pencegahan juga gitu. Jadi kita melakukan edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui di posyandu. Nah ini Mbak, kalau misalkan kita ketemu mungkin kita lihat anak ini kayaknya ciri-cirinya dia mengarah ke stunting, apa yang harus kita lakukan sebagai mungkin tetangga ya? Apa yang harus kita lakukan? Kita beri saran ke orang tua tersebut itu apa Mbak?
langkah awalnya. Awalnya mungkin di fasilitas posyandu dulu ya Mbak Ayu. Jadi kita memang mendeteksi itu dari posyandu dulu. Kalau untuk anak yang tidak sakit ya ini, anaknya tidak sakit itu di posyandu. Nanti akan ada pemantauan dari puskesmas. Ya, jadi nanti petugasnya bidannya, biasanya Bu Bidan itu nanti akan melaporkan kalau anak ini memang beresiko stunting, nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut lengkap lagi. Iya betul. Berarti dia tetap kita arahkan ke posyandu. Ya, betul. Nanti biar dari petugasnya itu ya, betul. yang mengarahkan. Ya. Karena memang beberapa saya memang sering kali lihat anak itu kayaknya sih dari yang jenengan sampaikan tadi tanda-tandanya masuk ke stunting. Cuman kan saya juga bingung ya harus diarahkan kemana. Ternyata seperti itu ya. Iya betul. Nah, kalau memang misalkan sudah dicek ya istilahnya, sudah dicek ternyata anak ini benar-benar stunting. Kemudian terapi apa yang bisa diberikan ini Mbak? Tentunya kita harus mengedukasi keluarga ya, karena kan yang terdekat dengan anak itu kan keluarga. Bagaimana makannya yang baik itu seperti apa supaya stunting ini tidak berlanjut seperti itu. Bisa ya Mbak ya? Ya, karena kan faktor utamanya biasanya memang dari nutrisi ya Mbak Ayu gitu. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada keluarga yang bagus itu pola makannya itu yang seperti apa yang kita berikan kepada anak. Kadang-kadang ibu itu banyak sekali nih kejadian ibu-ibu yang seperti ini. Kalau sudah makan nasi, ya sudah marem. Selesai. Intinya makan itu harus makan nasi. Kan persepsi banyak sekali ibu-ibu mungkin seperti itu ya. Kalau sudah makan nasi ya sudah. Padahal untuk stunting ini yang perlu kita tekankan itu adalah di bahan makanan protein. Protein itu kan ada dari lauk, ada lauk hewani, ada lauk nabati ya. Kalau lauk nabati itu tahu tempe, kacang-kacangan. Ini wajib itu ya. Ya, kalau lauk hewani itu ayam, ikan, telur, daging itu. Nah, artinya kita harus mengedukasi kepada orang tua bahwa dalam piring makan anak itu harus selalu ada lauk. Harus setiap kali makan harus ada lauknya, enggak boleh hanya nasi saja. Berarti istilahnya nasi itu nggak wajib ya? Wajib, tetap wajib. Tapi cuman porsinya di samping nasi harus tetap ada lauknya. Jangan hanya berhenti di nasi. Kalau sudah makan nasi, oke, sudah itu. Iya, masih kurang berkualitas bisa dibilang. Berarti misalnya kalau nasi itu masih 60% ya? Iya, betul. Jadi untuk piring anak ya, ini sekalian saya sampaikan juga. Misalnya untuk balita ya, misalnya itu makanan pokok itu kurang lebih sepertiga piring. Makanan pokok ya itu ya. Makanan pokok jadi nasi itu sepertiga piring. Nah, lauknya juga sepertiga piring. Oke. Terus sepertiga piring sisanya itu adalah sayur-sayuran. Nah, yang bagus, yang berkualitas itu seperti itu. Iya, berarti oke. Lah, ini untuk tadi yang jenengan bilang protein yang paling bagus untuk mendongkrak itu dari protein. Iya, betul. Berarti seperti tahu tempe itu sebenarnya juga bagus ya? Boleh. Tahu tempe juga boleh. Karena kan kadang-kadang tuh kalau anak itu makan ikan, jenis-jenis ikan kalau mungkin dari kecil tidak terbiasa. Jadinya apa ya istilahnya enggak mau. Jadi bisa tetap dari situ ya. Tahu tempe, telur mungkin 3T itu. Telur bisa. 3T, tahu tempe telur ya. Iya. Jadi memang anak itu kan kadang-kadang ada yang pemilih ya, Mbak Ayu. Memang ada yang pemilih gitu. Jadi untuk awalnya kita enggak perlu memaksakan kamu harus makan ini gitu ya. Nanti anak stres saat makan. Iya, ketika stres nanti dia malah trauma, nggak mau makan lagi. Kita biasanya pendekatannya dari lauk yang dia sukai dulu. Misalnya suka telur ya, kita berikan telur itu nanti kita modifikasi dengan mencampurkan telur itu dengan bahan-bahan makanan lain sedikit demi sedikit gitu. Oh iya berarti ibunya harus kreatif ya. Iya, memang harus kreatif. Berarti nanti habis dari sini saya minta resepnya. Menu-menu macam-macam menu yang bisa diberikan untuk anak-anak. Nah, untuk kan sekarang itu banyak sekali anak-anak yang suka makanan cepat saji atau kayak misalkan makanan apa ya kemasan, bisa kayak nugget, sosis. Nah itu seberapa bahayanya pengkonsumsian makanan tersebut itu Mbak? Ya, jadi yang pertama kalau dikatakan berbahaya sih sebetulnya tidak se ekstrim itu juga sebetulnya Mbak Ayu, karena kan makanan-makanan seperti itu pun sudah ada BPOM-nya, artinya kan dari segi keamanan ya sudah aman lah ya. Cuman gini, kalau untuk produk kemasan itu kan kita nggak tahu ya komposisinya itu lebih banyak mana antara lauknya dengan
kan pasti ada campuran kayak tepung Iya, seperti itu ya, benar. Mbak. Nah itu yang kita nggak tahu kan komposisinya. Jadi memang paling bagus itu memang bikin sendiri Nah memang. ini tetap ya kembalinya harus diri sendiri ya ini. Iya, memang ibu Oke, harus oke. karena lebih aman. Terus di samping itu kalau misalnya kita kayak bisa bikin nugget gitu ya, kita bisa campurkan misalnya dengan sayur-sayuran. Oh iya ya benar ya, bisa dimasukkan Iya, ya wortelnya, betul. Iya. itu apa buncis atau apa segala macam. Betul. Wah, ini. Anak-anak cenderung menyukai kalau misalnya sayurnya dimasukkan ke dalam lauk seperti itu. Kan nggak kelihatan Iya. ya, nggak kelihatan. Iya. Jadi nanti tetap ya itu bisa masuk sepertiga ya. Iya, betul. Ya mungkin betul, kalau betul. dia biasanya kan kalau melihat sayur utuh itu kan kayak males ya. Iya, betul. Mungkin kita bisa Kebanyakan ngasih seperti itu. kuahnya, terus mungkin dari nuggetnya Iya. tadi dalamnya ada sayurnya. Iya, bisa. Wah, ini nanti saya selesai acara ini saya minta resepnya ya. Karena termasuk anak saya itu penyuka ya seperti itu nugget, sosis, Iya, olahan-olahan seperti itu. Iya. Kalau makan itu pasti nambah. Iya. Beda kalau makan kasih ayam sayur ayam di apa ya di sayur Iya, apa ada betul. kuahnya itu Ada kayaknya sop males. gitu mungkin Itu ya. males. Tapi kalau yang olahan-olahan seperti itu cepat sekali makannya. Iya, betul. Oke, Kebanyakan memang. nah ini Mbak tadi kan sudah disampaikan penyebabnya, kemudian efeknya. Nah, untuk pencegahan stunting sendiri apa sih sebenarnya Mbak? Iya, jadi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan, terutama untuk ibu itu bukan hanya saat sudah melahirkan ya, untuk anaknya itu, tapi penekanan utamanya di sini memang saat hamil. Gitu. Oke. Karena 1000 hari pertama kehidupan anak golden ininya ya, itu waktu yang paling optimal untuk pertumbuhan anak itu di 1000 hari itu berarti mulai dari saat Dia hamil. Iya. Oke. Gitu, Di jadi- dalam kandungan ya saat dia Betul. dalam kandungan. Iya, jadi ibu hamil di rumah, anak-anak itu harus menjadi prioritas utama Mbak Ayu. Oke. Jangan bapaknya yang diprioritaskan. Karena bapak sudah tidak tumbuh Iya, lagi. betul. Sudah apa ya paten sudah Ya, gitu ya. betul. Oke. Ketika ada ibu hamil, ada bayi, ada balita, yang menjadi prioritas utama adalah ibu dan bayi Bayinya. ataupun balita itu. Untuk lauk juga seperti itu harus diprioritaskan kepada golongan-golongan yang seperti itu. Lalu praktik pemberian makannya harus tepat gitu. Jadi pemberian ASI-nya itu harus tepat, terus MPASI-nya itu tadi Oh, gitu. iya, Jadi iya. kita harus sering-sering edukasi kepada ibu bagaimana cara membuat MPASI yang betul, Betul. komposisinya yang berkualitas itu yang seperti apa. Lalu juga mencegah infeksi tentunya, karena kan salah satu penyebabnya tadi adalah dari kondisi infeksi yang kronis. Ya, artinya harus menjaga kebersihan, Oke. pola hidup bersih dan sehatnya itu betul-betul harus diterapkan juga. Seperti Oke, berarti emang bener ya para bapak itu tolong diperhatikan istrinya ketika mengandung ya. Iya, Ternyata betul. efeknya sampai ke depan Iya, ya. iya. Untuk masa depan anak-anaknya. Bener karena ya itu tadi saya juga baru tahu ya istilahnya ternyata pengaruhnya sangat besar sekali. Saya pikir ya memang berpengaruh sih, tapi ndak sebesar ini. Ternyata bisa menyebabkan stunting. Betul. Oke, jadi memang kita harus lebih waspada. Betul, harus lebih waspada karena kan ini generasi penerus ya Mbak Ayu. Artinya kalau misalnya anak-anak kita banyak yang stunting saat ini, jadi sumber daya manusia di masa depan itu juga akan ini ya kurang berkualitas. Iya, betul. Seperti itu. Cuma istilahnya besar badannya aja. Iya, Tapi betul. kurang dari segi apa ya ini pikirannya Iya, ya. betul. Nanti kan akan mempengaruhi kayak produktivitas kerja, itu juga bisa dipengaruhi oleh kondisi stunting di masa lalu. Oke, nah ini Mbak kan tadi tema kita hari ini kan tentang isi piringmu, isi piringku, nah ini kayak protein hewani jaga stunting. Jadi untuk apa istilahnya untuk penggalaan tentang hal ini itu biasanya dari ahli gizi itu dilewatkan apa saja ini Mbak biasanya? Iya, jadi ini gerakan serentak ya. Kebetulan juga ini gerakan serentak karena temanya itu nasional. Jadi ini semua para ahli gizi ini juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal ini untuk saat ini, Mbak. Jadi banyak yang misalnya edukasi di posyandu gitu atau melakukan penyuluhan di SD seperti itu. Baik, sasarannya terutama ya memang di ibu hamil, ibu menyusui gitu, ibu yang memiliki balita. Jadi
semuanya sekarang melakukan gerakan serentak untuk itu. Oke, biasanya banyak menjaringnya di poli ya, poli KIA kayak gitu ya. Betul. Poli kehamilan. Di poli bisa. Oke, dan mungkin ini ke depannya ini Mbak Rohmah ini harus saya undang lagi, mungkin bisa apa ya, duet dengan dari BKKBN ini, Bisa, kayaknya masuk ini. Bisa. Ya, insya Allah. Karena kan saya sempat juga melihat ya dari BKKBN sendiri ada program itu cegah stunting. Oh, Mungkin iya, kalau betul. bisa digabungkan dengan Mbak Rohmah ini Iya. kayaknya menarik ini. Bisa, ya. Berarti bisa saya undang lagi ya. Bisa, insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, ini sebelum kita lanjut ini Ayu baca dulu yang sudah gabung di live Facebook. Ada Pak Suparyoto, dari mana ini Pak Suparyoto? Suwun infonya Bu, terima kasih. Kemudian Pak Ewon Radiator, Assalamualaikum Mbak Ayu, selamat sore. Abah Ewon Radiator, alhamdulillah ketemu lagi sama Mbak Ayu dan Mbak Cantik. Loh bener kan Mbak Cantik? Kan Mbak Ayu, ini Mbak Cantik, jadi sama-sama Ayu. Oke, makasih Mbak Ayu dan Mbak Cantik. Kemudian ada Mas Tri Mukti, ada Pak Gede, ada Mas Nyu dari Panggung Rejo hadir. Kemudian ada Ibu E Kembar, selamat sore Tanjung Anom Nganjuk. Dari Nganjuk ini Mbak Waduh, Rohmah. ini Tanjung Anom ini tetangga suami saya. Oh ini gitu, berarti. dari Nganjuk juga ya? Iya. Oh, pantesan Mbak Rohmah tahu ini. Ini juga pendengar setia ini. Jadi setiap acara Radio Asa pasti ini Ibu E Kembar selalu ikut, selalu menonton. Biasa ya. Iya. Oke, dan ini mungkin sebelum kita sudah di penghujung ya, ini sebelum kita tutup acara Bincang Sehat sore hari ini, ada closing statement dulu dari Mbak Rohmah terkait materi kita sore hari ini. Monggo Mbak Rohmah. Ya, jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya, ini karena bukan hanya ibu ini yang berkepentingan, tapi bapak-bapak juga harus tahu bahwa yang utama ini memang gerakan yang paling sederhana yang harus kita lakukan adalah dengan melihat isi piring kita sehari-hari, isi piring anak-anak kita atau mungkin ibu hamil atau istri kita yang sedang hamil gitu. Jadi kita harus memenuhi yang utama memang protein, karena protein itu adalah zat yang sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi setiap kali makan harus kita pastikan bahwa anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sedang hamil, yang sedang menyusui, selalu ada protein hewani di piring makannya. Oke, terima kasih Mbak Rohmah. Ini Sama-sama, Mbak ilmunya Ayu. sangat Semoga luar biasa. bermanfaat. Pasti, amin. Pasti nih, khususnya buat pendengar setia Radio Asa ini. Baru ini perdana loh Mbak Rohmah, kita undang ahli gizi. Oh, Nah, iya, mungkin ini alhamdulillah. Semoga selanjutnya. Nah, ini yang saya tunggu, harus berlanjut ini. Ya, di tengah-tengah kesibukan Mbak Rohmah ini masih bisa lah nanti berbagi ilmu ya. Insya Allah bisa. Oke, itu ya Sobat Asa, perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar dan bersama dengan narasumber kita Mbak Rohmah dari ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Maribaloyo Kota Blitar. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.